Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum IPA modul 6 Gelombang, kelompok 6 Novianto Agung Priyatno, Dani Zainal Arifin, Dewi Rukmiyati, dan Baroroh Silmi. Tujuan praktikum adalah mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal dan sifat pemantulan gelombang. Landasan teori: gelombang merupakan perambatan energi yang dapat dikelompokkan berdasarkan arah rambat dan medium perambatannya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sedangkan sifat-sifat gelombang dapat dipantulkan. Adapun alat-alat yang kita butuhkan untuk percobaan tersebut antara lain yang pertama selingki. Jadi bentuknya seperti ini, seperti per ya. Ini namanya selingki. Terus alat yang kedua yang kita butuhkan adalah seutas kabel. Ukurannya tidak usah terlalu panjang, 1 meter saja sudah cukup. Alat berikutnya adalah ember yang sudah terisi air. Dan yang terakhir adalah batu atau kerikil. Itulah tadi alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan percobaan kali ini. Mari langsung saja kita lakukan percobaan tersebut. Untuk percobaan yang pertama yaitu gelombang transversal, kita bisa melakukan dengan menggunakan selingki. Caranya adalah kita bentangkan selingki seperti ini, di mana salah satu ujungnya tetap, artinya tidak berubah, dan yang satunya nanti kita usik, kita goyangkan ke kiri dan ke kanan. Bisa kita perhatikan dari pergerakan selingki tadi, seperti ada gerakan lakukan dan itu lebih jelas ya. Untuk yang kedua, untuk gelombang transversal, kita bisa melakukan selingki dengan cara diayunkan ke atas dan ke bawah. Ya, di situ juga akan terbentuk gelombang dan bisa dilihat gelombangnya. Ya, cukup. Nah, selain menggunakan selingki, kita juga bisa mengamati jenis gelombang transversal dengan menggunakan seutas kabel. Caranya adalah dengan digoyangkan pada salah satu ujungnya. Nah, kita bisa diperhatikan ada gelombang ya. Cukup. Cara yang kedua adalah kabel bisa diayunkan ke atas dan ke bawah. Ya, cukup. Untuk percobaan selanjutnya yaitu gelombang longitudinal. Caranya kita bisa menggunakan sedikit seperti tadi, dibentangkan, terus kita hentakkan pada salah satu ujungnya. Lebih kencang lebih baik. Dimana bisa kita perhatikan di situ ada rapatan dan renggangan sesuai dengan definisi dari gelombang, di mana satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Ya, cukup. Untuk percobaan yang kedua, kita akan mempraktekkan pemantulan gelombang, dimana kita sudah lihat ada ember yang berisi air. Kondisi awalnya air tenang. Setelah itu kita ambil kerikil, kita masukkan ke dalam ember. Nah, dari situ kita bisa melihat pergerakan gelombangnya sampai ke bagian sisi ember, terus nanti dipantulkan lagi ke tengah.
Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah datangnya. Terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang atau dua amplitudo. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah datangnya. Terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nomor 2. Jika sebuah batu dilemparkan ke kolam, Anda akan melihat gelombang berjalan di permukaan air. Apakah yang berjalan di permukaan air seperti yang Anda lihat? Jelaskan. Ya, gelombang berjalan di permukaan air. Gelombang dapat memantul melalui benda padat, cair, atau gas. Arah gelombang menyebar dari pusat jatuhnya batu ke arah luar atau bibir ember atau kolam, dan kemudian dipantulkan kembali ke arah pusat gelombang. Sekian praktikum kami kelompok 6 tentang gelombang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.